Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya harus tetap semangat di setiap pembelajaran. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Eka pada mata pelajaran PPKN. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan disiapkan dulu ya alat-alat tulisnya, buku catatannya. Oke, nanti kalau kalian punya pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar YouTube boleh, di Google Classroom silahkan ataupun melalui WhatsApp. Nanti kita akan diskusi sama-sama. Nah, jangan lupa juga mengisi absensinya yang sudah di-share oleh wali kelas kalian di grup kelas kalian masing-masing ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita masih akan melanjutkan materi minggu lalu yang ada di bab 5 mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Materi hari ini kita sama-sama akan mempelajari mengenai macam-macam kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Mungkin kalian bertanya-tanya, Bu, kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Memang setelah kita mempelajari materi ini, kita harus bagaimana, Bu? Gitu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian akan dapat mendeskripsikan nih makna dari kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Kemudian juga nanti akan ada video, tayangan video. Nah, nanti diharapkan setelah kalian menyaksikan video tersebut, kalian akan dapat melakukan telaah nih dari video tersebut agar dapat mengidentifikasi nih bagaimana kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sehingga nanti kalian akan dapat mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Seperti itu. Nah, di sini sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita sebagai manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya. Nah, makanya disebutkan juga bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Gimana? Kalian pernah dengar nggak dengan perkataan itu? Nah, jadi salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik adalah dengan melakukan kerjasama. Nah, kerjasama ini berarti saling membantu nih secara bersama-sama antara satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama. Itu adalah tujuan dari kerjasama. Nah, sejak zaman dulu masyarakat di Indonesia sudah banyak melakukan kerjasama. Salah satunya apa? Dengan cara sama-sama melawan penjajahan, dengan cara sama-sama mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu mencapai kemerdekaannya. Nah, begitupun hingga saat ini kerjasama masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Di sini ada beberapa contoh gambar dari kerjasama. Ada kerja bakti misalnya ya, membangun jembatan, membersihkan sungai, seperti itu. Dan karena Indonesia ini sangat luas, terdiri dari berbagai daerah, suku, ras, di sini ada istilah kerjasama di berbagai daerah. Misalnya di Aceh ada yang namanya alang tulung. Kemudian kalau di Jawa Barat nih ada yang namanya sabilulungan istilahnya. Nah, mungkin kalian pasti sudah dengar ya. Terus juga misalnya di Bali. Nah, nama istilah kerjasama itu kalau di Bali adalah ngayah misalnya. Di Maluku ya, di daerah Maluku yang berarti masohi. Nah, ini merupakan istilah kerjasama di berbagai daerah di Indonesia. Nah, kemudian ini merupakan bidang dalam pelaksanaan kerjasama. Nah, bidang-bidang kerjasama di masyarakat ini terbagi menjadi 4, yaitu di bidang ekonomi, sosial dan politik, agama, dan juga pertahanan dan keamanan. Nah, misalnya di bidang ekonomi nih, salah satu kerjasamanya kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Kalau kalian tahu, silahkan kalian tulis pendapat kalian ya di buku catatan. Kira-kira kalau di bidang ekonomi kerjasamanya itu kayak gimana sih? Sudah? Nah, kalau sudah, contoh dari kerjasama di bidang ekonomi adalah dengan membayar
pajak. Nah, pasti kan misalnya orang tua kalian pasti pernah ada yang namanya membayar pajak, misalnya seperti pajak kendaraan, terus juga pajak rumah misalnya ya, bumi dan bangunan. Nah, tujuan dari membayar pajak ini apa sih? Nah, tujuan dari membayar pajak adalah terbangunnya pembangunan, terus juga infrastruktur, misalnya perbaikan jalan. Nah, itu uangnya dari mana? Uangnya itu berasal dari kita masyarakat yang membayar pajak. Itu contoh di bidang ekonomi. Kemudian di bidang sosial politik. Di bidang sosial politik ini seperti apa? Seperti musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, di sini dengan cara kita bermusyawarah, kerjasamanya itu dalam bentuk apa sih? Yaitu saling menghargai, menghormati, terus juga kebijaksanaan kita, kearifan kita dalam menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kita. Itu adalah salah satu contoh kerjasama di bidang sosial dan politik. Kemudian di bidang agama. Nah, di Indonesia ini agama yang diakui ada beberapa sih, masih ingat gak? Ya, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Nah, karena ada 6 ini, ada banyak. Nah, makanya kita harus saling menghormati dan juga bersikap toleransi. Kita tidak boleh memaksakan ajaran agama kita kepada orang lain. Jadi kita harus saling menghargai, menghormati, terutama hak dari agama lain. Nah, sangat disayangkan kemarin ya, beberapa hari yang lalu terjadi bom bunuh diri di sebuah gereja katedral di Makassar. Nah, seharusnya hal tersebut jangan sampai terjadi jika kita bisa bersikap saling toleransi, menghargai ya. Seperti itu. Kemudian di bidang yang keempat yaitu pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Nah, di sini yang dapat kita lakukan itu dengan cara bela negara, yaitu mencintai tanah air. Ya, jadi kita harus dapat mencintai tanah air. Seperti apa sih? Belajar dengan sungguh-sungguh itu sudah contoh dari cinta tanah air. Menggunakan produk Indonesia, mencintai produk Indonesia itu merupakan salah satu contoh dari bela negara, yaitu cinta tanah air. Begitu. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa gambar ya. Ada gambar misalnya di atas itu ada bendera. Nah, itu adalah negara-negara ASEAN ya yang ada di sedang melakukan konferensi. Nah, itu juga salah satu contoh dari kerjasama antara Indonesia dengan negara lain. Terus juga misalnya di sini di gambar kedua ada bersama-sama ya para pemuka agama dari agamanya masing-masing. Itu juga salah satu contoh dari toleransi begitu. Terus di sini kemudian ada pelaksanaan kerjasama di masyarakat. Ada beberapa contoh, di sini ada rumah, ada sekolah, tempat umum, dan juga tempat kerja. Nah, kira-kira kalian tulis ya pendapat kalian, apa aja sih contoh dari pelaksanaan kerjasama. Misalnya kalau di rumah itu, kalian bekerja samanya itu seperti apa? Kemudian kalau di sekolah, kalian kerjasamanya seperti apa gitu, misalnya saling membantu antara warga sekolah ya. Jadi bukan hanya penjaga sekolah, bukan hanya petugas kebersihan, tetapi juga guru, juga kalian teman, terus juga komite sekolah itu saling membantu misalnya untuk merawat lingkungan sekolah. Nah, kemudian kalau di rumah, di tempat umum, di tempat kerja itu gimana sih bentuknya? Silahkan kalian catat ya di buku catatan kalian masing-masing. Bagaimana menurut pendapat kalian pelaksanaan kerjasama di rumah, tempat umum, dan juga tempat kerja. Oke ya, selanjutnya di sini ada video. Ya, di sini ada video. Kita akan menyaksikan video mengenai kerjasama. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kerjasama. Jadi mereka bekerja sama, saling membantu untuk tadi mencapai tujuan bersama. Agar apa? Misalnya tidak dimakan oleh ikan paus seperti itu. Terus juga di sini ada video lain. Silahkan kalian saksikan dan kalian cermati ya.
Jadi di sini ada pohon yang tumbang, nah sehingga menimbulkan kemacetan. Dan mereka ini sedang menunggu petugas untuk mengangkat pohon itu ya, agar jalanan bisa kembali lancar. Kalau misalnya sendiri nggak akan kuat ya anak kecil itu. Justru dengan anak kecil itu pertama memulai nih untuk mengangkat pohon, nah yang lain pun ikut bekerja sama untuk menyingkirkan pohon itu dari tengah jalan, agar jalanan tadi kembali bisa berjalan dengan lancar. Nah, semua dengan semua warga tadi ya saling bekerja sama, saling membantu untuk mengangkat pohon yang tumbang di tengah jalan itu, akhirnya kan pohon itu bisa terangkat ya, bisa tersingkir, kemudian jalanan bisa kembali lancar, terus juga masyarakatnya bisa melakukan aktivitas yang sempat tertunda. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kerjasama dalam bidang kehidupan. Nah, jadi yang berkaitan juga dengan materi kita hari ini. Jadi seperti itu ya. Jadi kita harus bisa saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Ini akan banyak sekali yang dapat kita lakukan gitu untuk mencapai tujuan bersama-sama. Jadi begitulah materi kita hari ini. Silahkan kalau kalian punya pertanyaan tadi ya, silahkan ditanyakan saja, nanti kita akan diskusi sama-sama. Jangan lupa tadi absensinya dan juga kerjakan tugasnya yang ada di Google Classroom ya. Atau misalnya kalau kalian tidak bisa membuka Google Classroom, akan Bu Eka kirimkan linknya langsung. Seperti itu ya. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Ingat patuhi protokol kesehatan. Ingat 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.